Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kang Mumun. Anjay. Kali ini kita bikin sampel tentang ini ya, tentang teknikal lagi lah kita. Karena kalau kita main time frame 15 detik itu terlalu cepat, terlalu riskan juga resikonya. Oke, di analisa kita yang sekarang itu di teknikal itu gini loh, yang harus kita baca itu informasi yang berada di awal periode ini. Nah, di situ cara bacanya gimana? Kita lihat gini. Cara baca suatu informasi candle simpelnya gini. Kita mulai dari candle merah. Oke. Begini. Jadi, kalau candle merah ini ikuti bodinya. Kalau ada bodinya di atas atau kalau ada bodinya di atas, kita ikuti bodinya. Informasinya berarti kemana? Informasinya kenaikan. Kalau bodinya di bawah, informasinya penurunan. Kalau kayak gini lagi, informasinya ke atas. Ini informasinya ke bawah. Ataupun simpelnya gini, ikuti sumbu pendeknya gitu. Kalau kayak gini nih, kalau cuman ada sorry kalau cuman kepalanya botak nih ya ikuti yang ininya nih, anggap aja nih yang nggak ada sumbunya itu sumbu pendeknya. Jadi kalau candle merah itu ikuti sumbu pendeknya ataupun bodinya ya. Nah, kalau candle hijau itu paling simple. Candle hijau itu ikuti apa? Ikuti sumbu panjangnya. Kalau sumbu panjangnya di bawah ya berarti informasinya ke bawah. Kalau ini sumbu panjangnya di atas, informasinya kenaikan. Terus bang gimana gitu kalau bodinya sumbunya sama panjang? Nah, sumbunya sama panjang gitu. Sumbunya sama panjang. Nah, sumbunya sama panjang. Kalau hijau ya pokoknya kayak gini. Kalau hijau sumbu sama panjang, informasinya mana? Turun semua. Turun semua. Tapi ada tapinya. Perintahnya itu beda-beda. Perintahnya apa? Perintah kekuatannya gitu. Kayak gini. Informasi turun karena itu pelemahan buyer, informasinya turun. Ini kuat. Kuat untuk turun. Nah, sedangkan yang kayak gini sama yang kayak gini, nah ini tuh candle bimbang. Candle bimbangnya kenapa? Karena ini nih, lihat nih si candle. Kalau candle hijau kayak gini nih, itu kalau kita bahas candle candle apa ya? Candle pembawa arah harga tuh ini tuh termasuk candle pembawa arah harga gitu. Makanya disebut candle bimbang. Makanya kadang kalau ada candle yang kayak gini nih, kita pantau dulu gitu. Terus gimana kalau yang candle yang di tengah ini? Nah, kalau yang di candle tengah ini, dia informasinya tetap turun karena itu pelemahan buyer, tapi dia gak bakal lama turunnya kayak gitu. Oke, lanjut nih cara analisa teknikal. Ya, di awal periode informasinya kemana? Informasinya turun nih. Informasinya turun. Kok kenapa turun? Ya kan tadi yang di awal video tuh udah dijelasin. Di sini informasi turun, di sini dikonfirmasi. Setelah konfirmasi terjadi, hajar. Di sini sell 2 menit. Nah, tadi kan harusnya sell nih. Karena kenapa sell ya? Karena ikuti perintah yang di awal periode dapatkan gitu. Di awal periode kan kita mendapatkan apa? Mendapatkan informasi untuk turun. Nah,
Dalam prosesnya lihat tren sedang bergerak kemana, sedang bergerak ke atas. Kita tinggal tunggu konfirmasinya. Konfirmasinya apa? Sebuah resisten. Di sini terjadi sebuah konfirmasi dan terjadinya resisten. Setelah resisten terjadi, kita hajar di sini profit. Nah, kayak gitu. Kita analisa lagi nih di awal periode yang ini. Kita tunggu nih sampai candle hijau ini jadi. Dia informasinya kemana? Membawa informasinya apa? Perintahnya apa? Gitu. Nah, dia perintahnya untuk turun. Nah, di sini ada candle kekuatan arah harga. Di sini ada resisten, ini candle kekuatan arah harga, awal periode informasi penurunan, kita tinggal tunggu konfirmasinya. Kalau di sini terjadi resisten, kita hajar 2 menit. Hajarnya kemana? Ikuti perintah yang di awal periode bawa. Astagfirullah. Gaul orang tuh. Niat mau nge-X yang itu, kuas malah ngesel. Oke. Kita DP di sini. Kita DP di situ. Aduh. Nah, dalam maaf tadi ke close. Aduh. Dalam dunia teknikal, bukan dunia teknikal. Dalam technical binomo ini, kan kita sudah tahu nih perintah yang di awal periode itu harus kemana. Nah, di sini pun terjadi konfirmasinya. Artinya kita sudah tahu open posisi kedepannya bakal kemana. Artinya kita tinggal tunggu titik idealnya aja untuk open posisi gitu. Open posisinya berapa? Kalau saya pribadi itu 2 menit. Tapi senyaman-nyamannya aja ya, mau 2 menit, mau 3 menit, nah, gak apa-apa, itu terserah. Karena apa? Karena ya kita sudah tahu gitu. Karena tahu kita open posisinya bakal sell. Kita tinggal cari titik ideal buat untuk sellnya. Sellnya di mana nih? Usahain kalau kalian mau open sell ya mau setelah konfirmasi pun gak apa-apa. Nah, tapi kalau pengen lebih bagus lagi, cari titik idealnya kayak apa nih? Lihat. Nah, di sini titik idealnya untuk melakukan perdagangan sell. Simpelnya kayak gitu. Nah, profit berapa? Nah, gak apa-apa. Aduh, telat lagi. Gak apa-apa. Kita lihat di time frame 5 menitnya. Informasinya kemana? Lihat. Di time frame 5 menit, di market sedang bergerak kemana? Bergerak ke bawah. Nah, di sini ini udah ada candle penutupan nih. Udah candle jenuh itu. Kita balik lagi ke 1 menit ya. Kita di sini bentar. Kita open buy di sini ya. Yang banyak aja. Udah, jangan banyak-banyak. Kompensi secukupnya aja dah. Harusnya tadi pas saya tuh tadi harusnya di sini nih, di titik yang ini. Karena apa? Karena tadi pasti ya saya lihat, tadi kan saya nggak lihat dulu di time frame 5 menitnya ya, di time frame 5 menitnya. Nah,
Kan kalau tahu ada candle ini mah kan saya langsung hajar aja buy open perdagangan. Balik lagi ke 1 menit. Oke, balik lagi ke teknikal ya. Kita bicara teknikal. Kita lihat dulu di time frame 5 menitnya. Di time frame 5 menitnya dia membawa informasinya kemana. Lihat, tunggu dia sampai selesai. Alhamdulillah masuk. Nah, lihat, teliti, ini sumbunya panjang mana? Panjang atas, informasinya kemana? Ke atas. Lihat tren, sedangkan tren sedang bergerak kemana? Tren sedang bergerak ke bawah. Di sini apa? Informasinya untuk naik. Nah, di sini ada support. Mau hajar, gak apa-apa, hajar aja di sini, tapi dengan catatan main long time, jangan main 1 menit. Balik lagi ke 1 menitnya, informasinya kemana, valid apa enggak. Oh, ternyata di awal periodenya juga sama, informasinya kemana, informasinya kenaikan. Kita lihat lagi. Nah, kita udah tahu nih, kita bakal open perdagangan buy nih. Kita tunggu titik idealnya nih. Titik idealnya di sini ya. Kita nggak perlu area konfirmasi lagi nih. Kita hajar buy aja di sini. Kita hajar, siapin waktunya sampai ke 2045 karena kita kan 1 periode ya. Kita hajar di sini langsung. Aduh, malah makin ke atas. Nah, udah mulai nih. Aplikasi udah mulai nih, kayak gini nih. Nah, di sini kita bisa open perdagangan selama 2 menit juga. Siap-siap. Nah, bentar. Di menit 30 kita hajar buy. Udah. Hajar. Aduh, kan. Coba semakin bawah kita semakin hajar. Seret bulu, Ada area yang harus diperhatikan untuk melakukan perdagangan jangka panjang. Apa nih? Resisten. Ya. Lihat si candle ini bakal tembus nggak nih sama garis merah ini. Kalau tembus dia bakal naik terus. Udah gak bisa dibantahkan. Tapi kalau dia bikin shadow atau ya shadow terus bodinya setara sama garis itu, masih kemungkinan untuk bisa turun. Tapi kalau udah tembus itu udah gak bisa dibantahkan lagi, dia bakal turun lagi, bakal naik. Oke. Saya jelaskan lagi kenapa di situ saya open buy. Di awal periode informasinya kemana? Kenaikan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sebuah informasi kenaikan, artinya kita tinggal tunggu konfirmasinya. Konfirmasinya apa nih? Sebuah support. Nah, setelah setelah support terjadi, kita hajar gitu. Hajarnya kemana? Ya ikuti perintah yang dibawa oleh awal periode itu gitu, yang kita dapatkan di awal periode. Informasinya kemana? Informasinya naik, perintahnya juga untuk naik. Nah, di sini didukung ataupun dikonfirmasi, ya hajar. Nah, profit kan langsung. Itu teknikal. Teknikal itu paling simple, paling gampang, seriusan. Enggak kayak
teknik yang lain. Jadi harus baca pergerakan candle lah, ataupun harus nunggu beberapa candle lah ya. Technical itu teknik yang paling ya yang paling gampang gitu selain FTT gitu. Karena apa ya, kita tunggu konfirmasi di awal periode sama konfirmasinya udah. Konfirmasinya apa? Informasi naik, konfirmasinya support, informasi turun, itunya resisten, konfirmasinya udah gitu doang. Nah, profit semua. Lanjut lagi, analisa balik lagi ke time frame 5 menitnya. Di time frame 5 menitnya informasinya kemana? Oh, ternyata di sini informasinya tetap naik. Ya enggak, informasinya naik, balik lagi ke time frame 1 menit. Di time frame 1 menitnya informasinya kemana? Oh, ternyata informasinya turun. Nah, kuat apa enggak? Nah, jelas kan tadi udah bilang kalau candlenya kecil itu kuat gitu. Kita bisa harusnya kan tadi kita kan open sell di sini ya. Karena apa? Karena di sini sudah terkonfirmasi secara langsung oleh resisten. Informasi turun dikonfirmasi secara langsung, hajar. Kita di sini bisa open sell. Kita coba dulu, jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena ini salah satu momen shooting star juga. Kenapa bisa dibilang momen shooting star? Lihat, ini shooting star dikonfirmasi oleh candle merah. Artinya kita masih bisa melakukan perdagangan lagi di sini untuk perdagangan sell selanjutnya. Kayak gitu. Ini masih bersangkut pautan ini dengan apa? Dengan teknikal. Kalau kita bicara dengan teknikal, kalau kita pembahasan dan analisanya gini. Informasi penurunan dikonfirmasi secara langsung oleh resisten. Setelah konfirmasi terjadi, hajar di candle ini, sell 2 menit, profit. Nah, gitu. Di sini masih bisa hajar sell enggak gitu. Kita lihat dulu candlenya. Bisa apa enggak? Nah, kalau teknikal itu, bentar ya. Hani nelpon. Oke, lanjut. Sini ada resisten kan, ada resisten terdekat. Dia mantul nanti tunggu candle ini nih. Dia mantul apa enggak? Wah, ternyata turun. Berarti dia bakal terus turun. Nah, tapi malah yang lahir apa di sini nih? Ini candle pelemahan nih. Karena kita bicara dengan bang teknikal ya, kita bicara teknikal per periode, kita hanya bisa melakukan perdagangannya per 5 menit sekali. Astagfirullahaladzim. Berapa kali tuh kejadiannya? Cantik sekali. Kita lanjut, masih bisa open sell kan ya? Apa atau doji nih? Oh, dia informasinya turun. Bentar, turun dulu, turun. Saya mau nyoba buy nih. Biasanya di sini kalau dari awal periode ini merah sampai sini. Nah, biasanya nih di awal periode ini nih dia bakal hijau.
keseringannya kayak gitu. Oke, lihat. Sambil siapin waktunya 2 menit. 2 menit. Kita hajar. Aduh, mantul lagi dia dari resistennya. Bikin shadow. Oke. Udah, dianya rejection lagi dari si resisten ini. Harusnya masuk sih. Harusnya masuk. Kenapa masuk? Kenapa yakin masuk? Bentar, saya kecilin dulu. Aduh, udah mulai kumat lagi nih. 1, 2, 3. Support sudah bergerak ke atas. Support udah bergerak ke atas. Artinya dia bakal menjadi tren naik gitu. Oke. Resisten ini pun sudah tertembus ya. 1, 2, 3, 4. S. Support. Nah, bergeraknya ke atas. Oke, dijelaskan lagi. Kenapa saya open buy? Lihat nih, awal periode ini informasinya kemana? Informasi yang dia bawa apa? Informasi kenaikan dikonfirmasi secara langsung oleh resisten. Setelah konfirmasi terjadi, hajar buy selama 2 menit, profit. Simple kan? Kayak gitu. Kapan kita bisa perdagangan lagi? Ya nanti kita di periode selanjutnya gitu. Di periode yang ini kita bisa melanjutkan perdagangan. Jangan terus-terusan dihajar gitu. Yang ada malah kacau nanti psikologi. Apa ini? Kenapa masuk ke sini akun VIP saja? Sorry guys, sorry. Pelemahan buyer. Nah, informasi turun, terjadi di sini turun. Tapi candle merah ini informasinya kemana? Informasinya kenaikan. Nah, kita lihat. Teknik ini bisa dipakai di market mana aja ya? Enaknya. Oke, kita langsung ke sampel belakangnya aja ya. Jadi gini loh, kalau mau analisa pakai teknikal itu lihat dulu di time frame 5 menit informasi yang dibawa candlenya itu kemana, lalu balik lagi ke candle 1 menit, samain di awal periodenya sama enggak informasinya gitu. Tuh. Kita cari sampel lagi ya. Nih, lihat di awal periode informasi penurunan, dalam prosesnya tren sedang bergerak ke atas. Nah, di sini konfirmasi terjadi, hajar 2 menit, sell, profit. Nah, di sini informasi kemana? Informasi keturunan lagi. Informasi turun. Informasi turun.
dikonfirmasi secara langsung tapi dia gagal ya. Karena apa? Lihat si candle ininya, lihat candle ini, sama lihat nih candle yang paling poin pentingnya, candle pembawa arah harganya kemana. Terus informasi salah lur. Informasi naik dikonfirmasi secara langsung, hajar profit. Informasi turun dikonfirmasi secara langsung, hajar profit. Informasi naik dikonfirmasi secara langsung, hajar profit. Informasi naik, tunggu sampai konfirmasinya terjadi. Konfirmasinya apa? Sebuah support. Kita lihat lagi di time frame 5 menitnya, informasinya sama enggak. Informasi di awal periodenya kemana, informasinya naik juga. Balik lagi ke 1 menitnya. Di awal periodenya apa, informasinya kenaikan. Kita tinggal tunggu nih, dikonfirmasi apa enggak. Kalau belum terjadinya konfirmasi, jangan dulu mau open posisi. Jadi santai aja, santai tradingnya, nggak usah buru-buru. Nah, kita siapin waktunya sampai akhir periode. Kita hajar. Tuman. Semakin bawah kita hajar ya. Aduh, ini apa sih yang di punggung? Aduh. Lagi enak nih. Nah, terus gini loh. Kalau kalian pengen teknikal itu, carilah market yang sekiranya tuh enak gitu, enak buat dianalisa, enggak agresif gitu. Ini kan kripto lagi enak ini. Lagi enggak terlalu agresif, enggak terlalu kenceng banget pergerakannya, kalem, jadi enak buat analisanya. Coba kita hajar buy juga di sini. 1 menit aja. Profit ya. Harus soalnya gini loh, kenapa saya open buy? Nih, karena dia udah tembus yang ini. Nah, si ini. Open buy lagi di sini. Iya, terus naik. Iya. Iya, ipis banget, cah. Oh, masuk tapi cuma 420. Gini ya kalau maksa udah open posisi tapi open posisi lagi tuh.
Alhamdulillah. Mungkin udah sih segitu aja. Sampelnya nggak usah banyak-banyak juga. Kalau mau ada yang mau join kelas privat Mumun, masuk aja. Tetap jaga tetap jaga psikologi juga, jangan barbar. Jangan ikuti cara barbarnya, tapi ikuti ilmunya. Yang belum gabung ataupun yang belum join grup Kang Mumun, grup Telegram, klik aja ya di bawah ya, di deskripsi ada Mumun udah sediain. Oke, thanks ya. Selamat malam.